Dengan ini saya atas nama Imelda Indrae, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di mana saya akan membaca neraca pendidikan tahun 2019 Provinsi Maluku, terlebih khusus untuk Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Di sini saya akan membaca neraca pendidikan tahun 2019 untuk Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Neraca pendidikan daerah yang disingkat dengan NPD merupakan platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Pendanaan pendidikan APBD atau Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah tahun 2019 yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 1,130 miliar, di mana non-program urusan pendidikan yakni anggaran yang terdapat di organisasi perangkat daerah atau OPD di luar Dinas Pendidikan sebesar 962,4 miliar, dan dana daerah yakni anggaran pendidikan yang dialokasikan di Dinas Pendidikan di luar transfer daerah sebesar 111,1 miliar, dan transfer daerah yakni bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian di bidang pendidikan sebesar 57,4 miliar. Selanjutnya untuk alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah atau APBD murni, teman-teman bisa melihat bahwa itu berjalan dari 2016 sampai 2019. Tapi dalam perjalanan dari 2016 sampai 2019 mengalami penurunan pada tahun 2018, yakni dari 2016 9,89%, mengalami penurunan pada 2018 yakni 8,97%. Tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang drastis yakni 10,35%. Rincian dana transfer daerah bidang pendidikan dan alokasi anggaran bantuan pemerintah atau APBN, teman-teman bisa melihat pada tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, anggaran program urusan pendidikan. Yaitu anggaran pendidikan yang terdapat di Dinas Pendidikan, di mana dari 11 kabupaten yang sudah tertera di sini, Kabupaten Kepulauan Aru mendapat posisi ke-8 dan kedudukannya melampaui 3 kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah atau APBD murni sebesar 10,35%, dan alokasi anggaran program urusan pendidikan dengan transfer daerah sebesar 14,91%. Selanjutnya pada IPM 2019 atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 berjalan dari 2014 sampai 2018, di mana garis biru itu menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan garis biru tua itu melambangkan rata-rata lama sekolah. Dari 2014 harapan lama sekolah 11,03 sampai 2018 mengalami peningkatan yakni 12,09 tahun. Dan untuk rata-rata lama sekolah dari 2014 yakni 7,98 sampai 2018 mengalami peningkatan yakni 8,70 tahun. Data pendidikan daerah, satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, totalnya semua berjumlah 271 untuk satuan pendidikan, dan pendidik dari setiap tingkatan pendidikan PAUD sampai SLB berjumlah 1.786, dan peserta didik
dari setiap tingkatan pendidikan semua berjumlah dari total setiap tingkatan pendidikan semua total berjumlah 27.496 dan untuk ruang kelas berjumlah 1.317, tenaga didik berjumlah 142, rombongan belajar 1.488. Selanjutnya data rasio pendidikan. Guru berbanding siswa. Pada setiap tingkatan pendidikan dari SD sampai SLB yang mengalami peningkatan pada guru berbanding siswa berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar yakni 1:18. Dan untuk guru PNS berbanding siswa pada setiap tingkatan dari SD sampai SLB yang mengalami tingkatan yakni berada pada tingkat pendidikan SMK yakni 1:25. Dan untuk rombongan belajar berbanding siswa dari tingkatan SD sampai SLB yang mengalami peningkatan itu berada pada tingkat pendidikan SMA yakni 1:28. Dan untuk ruang kelas berbanding rombongan belajar dari tingkatan pendidikan SD sampai SLB yang tingkatannya tinggi dan sama yakni berada pada SD dan SMK yakni 1:1,1. Selanjutnya program Indonesia Pintar. Dari tingkatan pendidikan SD sampai SMK, anggaran yang jumlahnya besar itu berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar yakni 2.317 dan untuk penerima anggaran yang jumlahnya besar itu juga berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar yakni 5.622 siswa yang menerima anggaran program Indonesia Pintar tersebut. Selanjutnya APK dan APM 2018-2019, angka partisipasi kasar yang disingkat dengan APK dan angka partisipasi murni yang disingkat dengan APM. Teman-teman bisa ketahui bahwa warna abu-abu itu menunjukkan bahwa APK, angka partisipasi kasar, dan yang warna biru itu menunjukkan bahwa angka partisipasi murni. Di mana dari setiap tingkatan pendidikan PAUD sampai SMA, angka partisipasi kasar jumlahnya yang tinggi itu berada pada tingkat pendidikan SMA yakni 105,97. Dan untuk APM, angka partisipasi murni yang jumlahnya atau tingkatannya yang paling tinggi yakni berada pada SMA juga yakni 76,94. Selanjutnya, siswa putus sekolah dan mengulang. Pada setiap tingkat pendidikan dari SD sampai SMK, jumlah siswa yang putus sekolah itu sangat banyak itu berada pada tingkat pendidikan SMP yakni 29. Dan jumlah siswa yang mengulang sekolah pada setiap tingkatan pendidikan yang paling besar yakni berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar berjumlah 581. Selanjutnya kualifikasi pendidik. Sebelum itu teman-teman mengetahui bahwa warna biru itu menunjukkan lebih dari D4 dan S1. Sedangkan yang warna merah menunjukkan bahwa kurang dari D4 dan S1. Di mana dari tingkatan pendidikan PAUD sampai SLB yang mengalami lebih dari D4 atau S1 itu berada pada tingkat pendidikan SMA yakni 98,4%. Dan yang mengalami tingkatan kurang dari D4 dan S1 itu berada pada tingkat pendidikan PAUD yakni 89,1%. Dan untuk pendidik yang tersertifikasi, teman-teman boleh mengetahui bahwa yang warna biru menunjukkan bahwa yang sudah tersertifikasi dan yang warna merah itu menunjukkan bahwa belum tersertifikasi. Dari tingkatan pendidikan PAUD sampai SLB untuk pendidik atau tenaga mengajar yang sudah tersertifikasi berada pada tingkat pendidikan SMA. Tingkatannya paling tinggi yakni 25,5%. Ini menunjukkan bahwa pendidik atau tenaga pengajar yang belum tersertifikasi ini tidak mengalami
peningkatan atau yang belum terverifikasi ini lebih besar daripada yang sudah terverifikasi. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Selanjutnya untuk guru menurut usia. Pada tingkat pendidikan sekolah dasar, teman-teman boleh mengetahui bahwa yang warna biru ini menunjukkan bahwa guru PNS dan yang warna abu-abu ini menunjukkan bahwa yang bukan PNS. Dan untuk tingkatan pendidikan pada sekolah dasar guru menurut usia, yang paling meningkat yakni berada pada usia 31 sampai 35 yang berjumlah 176. Dengan kekurangan guru SD negeri saat ini 189, kekurangan guru SD swasta saat ini 220, guru SD PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan 21. Selanjutnya pada tingkatan SMP guru menurut usia, guru PNS yang paling meningkat atau jumlahnya paling besar berada pada usia 36 sampai 40, yakni 61. Dan dengan kekurangan guru SMP negeri saat ini 156, kekurangan guru SMP swasta saat ini 84, guru SMP PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan 13. Untuk tingkat pendidikan SMA, guru menurut usia, guru PNS yang memiliki tingkatan yang paling tinggi pada jenjang SMA berada pada usia 41 sampai 45, yakni 67. Dengan kekurangan guru SMA negeri saat ini 27, kekurangan guru SMA swasta saat ini 3, dan guru SMA PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan 2. Selanjutnya pada tingkat jenjang SMK, guru menurut usia, guru PNS yang paling meningkat berada pada usia 41 sampai 45, yakni 21. Dengan kekurangan guru SMK negeri saat ini 11, kekurangan guru SMK swasta saat ini 54, guru SMK PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan 2. Selanjutnya kondisi ruang kelas. Sebelum kita membaca data kondisi ruang kelas, teman-teman boleh mengetahui bahwa warna merah ini menunjukkan rusak berat tambah rusak total, sedangkan warna kuning ini menunjukkan rusak sedang, dan warna biru menunjukkan baik tambah rusak ringan. Di mana dari setiap jenjang pendidikan PAUD sampai SLB yang mengalami rusak berat, rusak ringan total, nilainya lebih tinggi yakni berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar, ruang kelas pada sekolah dasar, dan ruang sedang juga mengalami peningkatan itu berada juga pada sekolah dasar, jenjang pendidikan sekolah dasar, ruang kelas pada sekolah dasar, dan baik tambah rusak ringan berada juga pada ruang kelas sekolah dasar, yakni 720. Selanjutnya indeks pemerataan guru PNS. Dari jenjang pendidikan SD sampai SMK yang mengalami yang jumlahnya tinggi atau datanya lebih tinggi, atau peningkatan itu berada pada jenjang pendidikan SMP dengan guru UN itu 0,73 dan guru mata pelajaran 0,80. Untuk indeks pemerataan guru PNS ini tidak merata, disebabkan karena sertifikasi juga yang tidak merata, mengakibatkan guru profesional pada daerah Kepulauan Aru ini juga tidak merata, sehingga ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya pada akreditasi sekolah dari jenjang pendidikan SD sampai SMK. Pertama SD
Pertama SD, jumlah yang belum terakreditasi berjumlah 21,1%, akreditas B 20,0%, dan akreditas C 57,91%. Di mana untuk jenjang sekolah dasar akreditas yang paling tinggi yakni akreditas C dengan total 57,9%. Dan untuk jenjang pendidikan SMP yang belum terakreditasi 52,5%, akreditas A 5,0%, akreditas B 25,0%, akreditas C 17,5%. Di mana ini menunjukkan bahwa yang belum terakreditasi memiliki nilai yang lebih besar daripada yang sudah terakreditasi, yakni akreditas A, B, dan C, berjumlah 52,5%. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA, akreditas yang paling besar yakni berada pada akreditas C yang berjumlah dengan total 63,6%. Dan selanjutnya untuk SMK, akreditasi sekolah yang paling besar pada jenjang pendidikan SMK yakni akreditas B dengan total 66,7%. Selanjutnya akreditasi PAUD dan PNF atau pendidikan non formal. Untuk akreditas PAUD yang belum terakreditasi totalnya 43,5%, akreditas B 21,7%, akreditas C 34,8%. Di mana yang belum terakreditasi memiliki nilai lebih besar daripada akreditas B dan akreditas C, yakni berjumlah 43,5%. Dan untuk LKP atau Lembaga Kursus dan Penelitian 100% belum terakreditasi. Dan untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 100% juga belum terakreditasi. Selanjutnya kita masuk pada hasil ujian nasional. Pertama, pelaksanaan hasil ujian nasional. Untuk angka yang warna abu-abu ini menunjukkan tahun 2018 dan warna biru menunjukkan 2019. Teman-teman bisa perhatikan pada hasil ujian nasional, yakni dari jenjang pendidikan yang memiliki tingkatan lebih tinggi itu berada pada tingkat pendidikan SMP dengan total 43,78. Itu pada tahun 2019. Dan kita masuk pada pelaksanaan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer pada jenjang pendidikan SMP sampai SMK. Teman-teman perlu mengetahui bahwa warna merah itu menunjukkan UNKP atau ujian nasional kertas dan pensil, dan UNBK ujian nasional berbasis komputer dari jenjang pendidikan SMP sampai SMK yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi itu berada pada tingkat UNKP yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi itu berada pada tingkat jenjang SMP dengan total 48,2%. Dan untuk UNBK atau yang memiliki tingkatan lebih tinggi itu berada pada tingkat SMK 100% menggunakan ujian nasional berbasis komputer. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dalam dunia jenjang pendidikan SMK itu semakin meningkat, dan juga untuk SMK, SMP dan SMA juga meningkat. Selanjutnya skor PMP Sekolah 2018. Itu PMP itu penjaminan mutu pendidikan. Skor penjaminan mutu pendidikan sekolah 2018 pada tingkat pendidikan SD
5,37 dengan standar kompetensi lulus 6,8, standar isi 5,9, standar proses 6,62, standar pendidik dan tenaga kependidikan 2,68, dan standar sarana prasarana 3,78, standar pengelolaan 5,79, standar pembiayaan 5,71, standar penilaian pendidikan 6,75. Dan untuk SMP 5,40, SMP itu 5,43, di mana standar kompetensi lulus 6,17, standar isi 6,21, standar proses 6,62, standar pendidikan dan tenaga kependidikan 2,78, standar sarana dan prasarana 3,69, standar pengelolaan 5,83, standar pembiayaan 5,62, dan standar penilaian pendidikan 6,34. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA 5,36 dengan standar kompetensi lulus 6,10, standar isi 5,80, standar proses 6,38, standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,17, standar sarana dan prasarana 3,95, standar pengelolaan 5,55, standar pembiayaan 5,86, standar penilaian pendidikan 6,08. Dan untuk jenjang SMK yakni 5,26 dengan standar kompetensi lulus 6,25, standar isi 6,25, standar proses 6,63, standar pendidik dan tenaga kependidikan 2,73, standar sarana dan prasarana 2,80, standar pengelolaan 5,86, standar pembiayaan 5,33, standar penilaian 6,26. Selanjutnya pemetaan PAUD dan PNF atau pendidikan non formal, di mana pada tingkat PAUD, jenjang pendidikan PAUD total lembaga 74, sudah dipetakan 11 dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak 0,0%, standar isi 0,0%, standar proses 0,0%, standar pendidik dan tenaga pendidikan 0,0%, standar sarana dan prasarana 0,0%, dan standar pengelolaan 0,0%, standar biaya 0,0%, standar penilaian 9,1%. Itu untuk rata-rata kabupaten dan kota. Dan untuk rata-rata nasional, standar tingkat pencapaian perkembangan anak 30,0%, standar isi 5,1%, standar proses 28,6%, standar pendidik dan tenaga kependidikan 28,7%, standar sarana dan prasarana 22,5%, standar pengelolaan 0,3%, standar pembiayaan 5,6%, standar penilaian pendidikan 45,4%. Selanjutnya untuk LKP, lembaga kursus dana dan penelitian, total lembaga 0, sudah dipetakan 0. Untuk rata-rata kabupaten kota dengan standar kompetensi lulus 0,0, standar isi 0,0, standar proses 0,0, standar pendidik dan tenaga kependidikan 0,0, standar sarana dan prasarana 0,0, standar pengelolaan 0,0, standar biaya 0,0, standar penilaian pendidikan 0,0. Dan untuk rata-rata nasional, untuk
Standar kompetensi lulus 18,8%, standar isi 36,3%, standar proses 2,4%, standar pendidik dan tenaga kependidikan 11,8%, standar sarana dan prasarana 0,3%, standar pengolahan 1,4%, standar pembiayaan 6,7%, standar penilaian pendidikan 13,2%. Itu untuk LKP atau Lembaga Kursus dan Penelitian. Selanjutnya pada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Total lembaga 1 sudah dipetakan 0. Pertama, rata-rata kabupaten kota dengan standar kompetensi lulus 0,0, standar isi 0,0, standar proses 0,0, standar pendidik dan tenaga kependidikan 0,0, standar sarana dan prasarana 0,0, standar pengolahan 0,0, standar biaya 0,0, standar penilaian 0,0. Dan untuk rata-rata nasional dengan standar kompetensi lulus 43,8%, standar isi 23,7%, standar proses 38,1%, standar pendidik dan tenaga kependidikan 35,8%, standar sarana dan prasarana 5,6%, dan standar pengolahan 5,8%, standar pembiayaan 28,7%, standar penilaian pendidikan 6,1%. Selanjutnya pada kebudayaan, teman-teman bisa melihat tabel tersebut. Dan selanjutnya pada bahasa daerah total 11. Sekian hasil pembacaan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019 Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Neraca ini Neraca ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pada tahun 2019. Dan dari neraca pendidikan ini juga sebagai inspirasi dan neraca pendidikan ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai basis pergerakan untuk berkontribusi dan berpartisipasi, memberi sarana dan masukan atas berbagai persoalan pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Aru, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama bergerak memajukan pendidikan Indonesia dengan semangat gotong royong. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak-anak didik kita menjadi lebih baik dan berdaya saing tinggi. Amin. Sekian dan terima kasih. Atau yang disingkat dengan NPD dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pada tahun 2019. Dan neraca pendidikan atau NPD juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai basis pergerakan untuk berkontribusi dan berpartisipasi, memberikan saran dan masukan atas berbagai persoalan pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama bergerak memajukan pendidikan Indonesia dengan semangat gotong royong. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak-anak didik kita menjadi lebih baik dan mempunyai nilai bersaing tinggi. Terima kasih.